Oke, terima kasih. Selamat malam buat kalian yang mendengarkan kami di sini. Malam ini ada sebuah kisah dari sahabat kita yang menceritakan kisah percintaan ya. Buat kalian yang sudah persiapan untuk tidur ataupun sedang perjalanan, semoga tidur kalian malam ini diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga dibawa kepada mimpi-mimpi yang indah tentang perjalanan kehidupan kalian di masa lalu dan hingga saat ini. Oke, kisah ini bermula dari, sebut saja teman saya bernama Moki. Moki ini seorang teman yang terhitung perjalanan hidupnya cukup rumit. Jadi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang baru mampir atau baru tahu channel ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan banyak menceritakan kisah-kisah klasik tentang percintaan, alur kehidupan, dan lainnya. Oke, saya mulai. Seorang sahabat yang bernama Moki ini, dia dalam perjalanan masa kecilnya bertemu dengan anak dari sahabat atau teman ayahnya. Di perjalanan itu mereka sering bertemu. Mereka saling berkenal, saling sapa, dan pertemuan mereka itu karena memang kisah mereka itu adalah kisah anak-anak yang orang tuanya bekerja pada satu instansi yang sama. Mungkin dari kalian semua ada yang mengalami hal yang serupa. Nah, untuk sahabat Moki sendiri, dalam kisahnya ini berlanjut hingga dewasa menjelang usia SMA. Mereka juga pernah bertemu dalam beberapa kali pertemuan kerja kedua orang tua mereka, hingga suatu saat ketika mereka bekerja di ibu kota, mereka kembali bertemu setelah sekian lama mereka tak bertemu. Bagi si Moki yang mencintai seorang wanita, sebut saja namanya Melati, Moki ini sebenarnya memiliki pengalaman mengenal apa itu arti dan cinta monyet. Cinta monyet mereka ini tumbuh berkembang seiring perjalanan waktu. Dan pada saat ini si Moki sedang menjalin hubungan dengan teman kuliahnya atau teman yang sudah sama-sama pernah menempuh pendidikan di universitas ternama juga di sekitaran ibu kota. Sedangkan Melati, ceweknya ini, dia saat ini sedang menempuh pendidikan lanjutan untuk meraih gelar tertentu lah ya, tidak saya sebutkan di sini. Jadi perjalanannya, orang tua dari si Melati ini sangat setuju ketika Melati akan melanjutkan hubungan bersama Moki di jenjang yang serius. Namun lagi-lagi Moki yang menjalani hubungan dengan temannya yang menempuh perkuliahan dulu yang sama, dan juga ternyata Melati ini juga menjalani hubungan dengan orang lain, yang dimana Moki sendiri tidak tahu bahwa Melati ini sedang menjalani hubungan gitu, dan dua-duanya juga saling menutupi. Dan yang terjadi adalah ketika dalam perjalanan cinta mereka, Moki ini, namanya laki-laki ya, kalian ya pasti tahu lah. Moki ini karena ingin menumbuhkan kembali dulu cinta monyet
di masa kecil, dia ini suka atau tidak suka, tega atau tidak tega, mengembalikan cewek yang sedang dia pacari saat ini kepada orang tuanya. Gak bisa dibayangkan perjalanan cinta yang bagaimana aslinya, saya juga tidak paham karena memang ceritanya hanya sebatas perjalanan kisah yang umum ya. Jadi Moki ini dengan terpaksa kembalikan kepada istilahnya itu orang tua pacarnya yang saat ini, sebut saja namanya Bunga. Dan cerita Moki kepada saya bahwa pada saat dia mengembalikan kepada orang tua Bunga, keluarga Bunga, orang tuanya, saudaranya juga menangis. Kenapa harus terjadi seperti ini? Dan si Moki sendiri beralasan bahwa ini adalah permintaan orang tuanya, padahal itu sebenarnya hanya alasan saja. Lanjut, dalam perjalanannya Moki telah mengembalikan Bunga kepada orang tuanya. Akhirnya tidak berserang lama, Moki pun melamar Melati tadi kepada orang tuanya. Dan kedua orang tuanya karena memang dulu pernah menjalin kerja bersama, terus dia juga bisa dikatakan sebagai seorang teman atau kawan begitu. Tidak ada halangan berarti dari pihak orang tua keduanya, malah langgeng-langgeng saja. Dan hari H pun pernikahan mereka pun terjadi. Nah, disinilah segala intrik kedua pasangan ini ya, antara Moki dan Bunga. Saya ulangi, antara Moki dan Melati ini terjadi. Entah itu karena doa dari keluarga si Bunga yang tadi mungkin merasa tersakiti atau bagaimana, saya tidak paham. Yang jelas di hari pernikahan mereka, Moki berkisah itu pernikahan mereka itu di malam pertama. Bayangin ya kalian yang sudah menikah ataupun kalian yang nanti akan menikah, seharusnya mereka itu malam pertama itu melangsungkan dengan keadaan bahagia dan gembira. Dan yang terjadi adalah malam pertama mereka itu tidak berjalan dengan lancar. Si Melati beralasan bahwa teman-temannya, sahabat-sahabatnya datang ke pernikahan mereka, dan Melati ingin berkumpul bersama sahabatnya dan teman-temannya di malam yang menurut kalian yang mungkin sudah menikah itu adalah malam yang paling sakral, malam yang pertama. Akhirnya yang terjadi adalah si Moki merasa kesal, galau, gundah gulana karena memang tidak terwujud malam pertama itu. Dan di sini juga menimbulkan kecurigaan dari saudara-saudara si Moki sendiri. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitu menarik kisahnya sebenarnya. Pasti kalian juga penasaran apa yang terjadi sebenarnya di antara kedua mereka. Oke, untuk saya lanjutkan kisah menariknya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang kalian penasaran silahkan tulis di kolom komentar ada apa di balik semua ini di antara kedua pasangan baru menikah tersebut. Perjalanan waktu mulai berlanjut. Dua pasangan tersebut menjalani hari-hari mereka sebagai seorang pasangan yang baru menikah. Mereka dalam perjalanannya hampir beberapa saat sebagai seorang pasangan yang baru menikah sering terjadi cekcok. Bayangkan pasangan baru menikah sering terjadi cekcok, dan itu pun mereka sembunyikan di
kedua pihak orang tua mereka, agar kedua orang tua mereka itu tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti nanti tupai itu kesel dan jatuh gitu. Kalian pasti juga pernah melompat, capek lelah, mungkin tersandung. Sama kejadian dengan mereka berdua. Ternyata di belakangan hari si wanita atau si melati tadi masih menjalani hubungan dengan yang lain. Bayangkan, mereka yang sudah berikrar atau berakad untuk menjadi pasangan sehidup semati, ada yang berkhianat. Bagaimana tidak terluka hati si Moki ketika mengetahui pasangannya yang sudah dia nikahi secara resmi itu masih menjalin hubungan dengan yang lain. Dan yang paling luar biasa sekali adalah pasangan tersebut dalam percecokannya di suatu malam, si Moki mengetahui bahwa pasangannya si melati tadi ini masih berhubungan dengan orang lain yang notabene adalah sesama jenis. Gila gak? Bayangin, bukannya kita ingin menjustifikasi mereka yang memiliki hubungan seperti itu, tapi ketika telah ada hubungan yang resmi secara agama dan negara, kenapa harus masih ada ke dalam tanda kutip perselingkuhan? Dan yang lebih parah adalah perselingkuhannya itu adalah mereka yang sesama jenis. Bagai tersambar petir di siang bolong ketika Moki tahu hal tersebut. Bahkan sempat ada kata-kata di mana ketika mereka cekcok, Melati menyampaikan kepada pasangannya, sebut sajalah namanya Bawang Putih meminta segera untuk melepaskan Moki kepada Melati, dan Melati pun menyanggupi dengan perkataan bahwa inilah kado terindah untukmu untuk membuktikan kesetiaanku kepadamu. Jadi perceraiannya nanti adalah kado terindah buat Bawang Putih. Gila gak tuh kalau lo atau kalian ada di posisi Moki, bagaimana? Apa yang kalian lakukan? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan itulah yang menjadi alasan pada akhirnya dalam perjalanan perkawinan mereka yang hanya seumur jagung harus kandas dan berakhir. Dan akhirnya kedua pasangan tersebut harus bercerai dalam usia mereka yang hanya mungkin ya kurang lebih setahun. Dan Moki sangat bersedih, terutama keluarga besarnya. Perjalanan ini menjadikan pelajaran buat saya pribadi, mungkin juga buat lo, dan bagaimana nanti harus bersikap, bagaimana kita harus berbuat ketika kita sudah berikrar untuk setia kepada satu pasangan kita. Apalagi jangan sampai terjadi hal tersebut. Akhirnya pernikahan mereka kandas, dan ternyata dalam perjalanannya si Melati ini hamil hingga lahir ya seorang anak, di mana anak itu
menurut informasinya merupakan anak bersama dengan si Moki. Namun siapa sangka ataupun siapa duga kita tidak bisa mengira bahwa Moki sendiri meragukan anak itu hasil hubungan dia dengan Melati, dimana dalam perjalanannya pada saat proses perceraiannya si Moki banyak menemukan bukti-bukti bahwa Melati ini saat menikah dengan si Moki sering melakukan hubungan-hubungan di luar yang seharusnya di tempat-tempat yang setelah Moki lacak itu adalah tempat-tempat yang kalian tahu sendirilah, seperti itu. Oke, terima kasih. Malam ini kisah dari sahabat kita si Moki cukup membuat kita terenyuh, galau, dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian semua sahabat malam. Dan terima kasih juga yang sudah mendengarkan. Jangan lupa dukung terus konten-konten kisah kami. Jika kalian punya kisah menarik dalam perjalanan kehidupan kalian atau percintaan kalian, silahkan kalian kirim kepada kami melalui link deskripsi. Nanti kita akan ceritakan. Jika kalian menghendaki cerita kalian tidak kita samarkan, silahkan nanti kalian sertakan keterangannya. Ataupun jika kalian menghendaki untuk disamarkan, akan kami samarkan. Terima kasih telah mendengarkan podcast dari Sahabat Malam. Jangan lupa buat kalian yang mau tidur, kita doakan semoga kalian tidur nyenyak, mimpi indah, dan besok pagi bangun dalam keadaan sehat bugar. Terima kasih kembali. Sampai jumpa di cerita-cerita atau kisah-kisah selanjutnya. Salam jumpa dari saya, dari Mr. Ajak. Jangan lupa ya, Mr. Ajak. Ini konten khusus cerita-cerita kehidupan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.